Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di mana saja berada, jumpa lagi di channel saya, di mana channel ini akan membahas tentang dunia matematika. Dan adik-adik, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, video sebelumnya saya sudah upload masih dengan materi yang sama, yaitu tentang vektor. Tetapi video sebelumnya kita membahas tentang vektor dimensi 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang vektor dimensi 3. Adapun KD-nya masih dengan KD yang sama, yaitu KD 3.2, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3, seperti yang tertera di sini. Kemudian ada KD 4.2, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Nah, turunan KD yaitu indikator atau dikenal dengan IPK. Pada video kali ini kita bahas dua IPK-nya, IPK pengetahuan dan IPK keterampilan, yaitu 3.2.7. Saya tampilkan di sini, yaitu menjabarkan besar vektor, vektor satuan, vektor basis, dan posisi dalam ruang dimensi 3. Kemudian IPK yang keterampilan yaitu 4.2.2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan vektor dalam ruang berdimensi 3. Nah, kita akan mengenal vektor dimensi 3, adik-adik yang saya cintai di mana saja berada. Vektor dimensi 3 seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kita butuhkan dalam KD dan IPK pada video kali ini. Nah, salah satu yang aplikasinya sering kita lihat dan sering juga yang sudah pernah naik ataupun yang sudah pernah merasakan hawanya seperti apa, yaitu ini dia, saya tampilkan. Ada yang kenal dengan benda ini? Ya, duplikat dari burung ini namanya adalah pesawat terbang. Nah, adik-adik, pesawat terbang itu ada beberapa banyak ya, seperti halnya dengan jenis handphone. Pesawat terbang ada yang namanya Garuda Indonesia, ada yang namanya Lion Air, dan masih banyak lagi maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa penampilan maskapai ataupun pesawat terbang di dalamnya? Nah, kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, adik-adik, di sini kita bisa lihat ini ruangan yang namanya kabin pesawat. Nah, di sini ada tempat duduk untuk beristirahatnya para penumpang di dalam pesawat, dan di atasnya terdapat bagasi untuk penyimpanan barang para penumpang. Nah, berikut ini adalah kokpit atau flight deck. Nah, ini adalah tempat pilot dan kopilot mengoperasikan pesawat terbang. Nah, di sini bisa kita lihat ada sistem navigasi yang merupakan alat atau sistem yang menghubungkan antara pesawat terbang dengan alur menuju ke suatu bandara atau ke suatu tempat. Nah, di sini kita bisa melihat ada angka-angka di sini yang akan memperlihatkan X, Y, dan Z yang nantinya akan kita buat ke dalam dimensi 3 menuju ke suatu tempat atau ke suatu titik yang akan dituju oleh pesawat terbang. Nah, terlihat jelas sistem navigasi yang terdapat di dalam pesawat terbang ini. Nah, tadi kita sudah lihat tampilan tentang isi dalam badan pesawat, ya, yaitu ada kabin dan ada kokpit. Nah, untuk menjalankan pesawat terbang, tentunya kita butuh sistem, ya, itu satu kesatuan agar si pesawat ini dapat terbang dengan semaksimal mungkin. Nah, sistem yang digunakan yaitu sistem navigasi dengan menggunakan alat penerbangan semaksimal mungkin yang telah disediakan oleh maskapai penerbangan. Nah, apa itu sistem navigasi, adik-adik? Nah, kita bisa lihat di sini di gambar ini. Ini adalah sistem navigasinya. Namanya sistem berarti ada alurnya, ya.
Alurnya seperti apa? Nah, kita lihat dulu penjelasan dari sistem navigasi, yaitu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi bumi dengan menggunakan satelit. Nah, sistem navigasi ini atau sistem navigasi satelit ini mengirimkan data posisi yang kita sering kenal dengan garis bujur, lintang, dan ketinggian, dan sinyal waktu dari satelit ke alat penerima di permukaan. Nah, namanya sistem berarti ada jalannya, alurnya, yaitu alurnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat alurnya di sini ada 3 gambar, ya. Yang pertama adalah ini adalah mesin yang terdapat di dalam pesawat terbang yang sudah kita lihat tadi. Kemudian berikutnya ada siapa sih orang yang berada dalam gambar kedua? Ini kita sering kenal dengan namanya petugas bandara. Ya, biasanya mereka bertugas di menara gitu ya. Nah, petugas bandara ini akan menerima informasi ya, ataupun akan sebagai sutradaranya dalam penerbangan yang dijalani oleh pesawat terbang. Ya. Ceritanya adalah si petugas bandara ini akan mendeteksi jalan ataupun tempat di mana saja pesawat terbang itu akan melewati di udara, ya. Jadi dia akan memberikan data garis lintang, garis bujur, dan ketinggian. Kemudian setelah didapatkan informasi tersebut, alur penerbangannya seperti apa, garis bujurnya berapa derajat, garis lintangnya berapa derajat, ketinggiannya berapa kilometer, itu akan disampaikan ke pilot yang berada di pesawat terbang. Jadi informasi dari petugas bandara itu sangat penting didapatkan oleh pilot agar pesawat terbang dapat terbang semaksimal mungkin. Nah, setelah didapat di dalam informasi tersebut, maka pilot akan lebih leluasa untuk menjalankan pesawat terbang dengan alur yang telah diberikan oleh petugas bandara. Nah, seperti itu sistem navigasinya. Jadi informasi penting ini harus diberikan oleh petugas bandara agar pesawat yang akan dibawa oleh pilot ini dapat selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, agak sedikit berbahaya apabila sistem navigasi ini akan terganggu. Bahayanya bagaimana? Karena sistem navigasi ini menggunakan data satelit, maka handphone, laptop harus dinonaktifkan, minimal di mode pesawatkan. Kenapa? Karena itu akan mengganggu jalannya penerbangan pesawat terbang. Walaupun sinyalnya tidak ada di atas pesawat terbang, tetapi sistem satelitnya itu akan mempengaruhi sistem navigasi yang berada di dalam pesawat terbang. Nah, adik-adik, di gambar berikut ini adalah satelit yang terdapat di dalam luar bumi, ya. Jadi satelit ini telah dipasang berapa tahun ya, puluhan tahun yang lalu, dan satelit ini akan sangat berfungsi sebagai pemberi informasi. Jadi alurnya tadi saya sudah sampaikan, dari petugas bandara sudah mendapatkan informasi ketinggian lain sebagainya, akan dikirimkan informasi tersebut ke satelit. Setelah dari satelit akan diberikan kepada pilot yang berada di pesawat terbang. Jadi ketika satelitnya terhalangi oleh benda-benda seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini akan sangat berdampak buruk pada pesawat terbang. Yaitu akan ya seperti kecelakaan pesawat terbang akan terjadi, ataupun mereka akan sulit mencari tempat untuk mereka tuju. Nah, adik-adik, sistem navigasi ini ataupun informasi yang diberikan oleh petugas bandara ini seperti tadi, garis bujurnya berapa, garis lintangnya berapa, ketinggiannya berapa, itu menggunakan dimensi 3, yaitu koordinat kartesius yang menggunakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X-nya sebagai garis bujur, sumbu Y-nya sebagai garis lintang, dan sumbu Z-nya sebagai ketinggiannya. Nah, seperti apa? Ini tertera di sini di gambar yang berikutnya. Nah, ini adalah ketinggian garis bujur dan garis lintang yang terdapat atau yang digunakan oleh petugas bandara yang akan diberikan informasi kepada pilot. Nah, ini adalah koordinat kartesius 3 dimensi
yang menggunakan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Pengaplikasiannya dalam lokasi titik bumi itu garis bujur, garis lintang, dan ketinggian yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, gimana cara untuk menggambar vektor pada dimensi 3? Nah, kita lihat di sini. Kita tarik dulu ya, misalkan kita ambil di titik ini ya, kita ambil di titik suatu titik. Nah, kita tarik dari titik X, kemudian kita tarik dari titik Y, dan kita tarik dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah terdapat titik, hasil pertemuan titik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu membentuk sebuah titik. Nah, vektor posisi adik-adik sudah tahu adalah vektor yang awal pangkalnya itu berada pada titik 0,0,0 atau pada titik pangkal pusat ya. Kita tarik vektornya dari 0,0,0 menuju ke titik yang kita maksud. Kita akan berikan arahnya, jadilah vektor pada dimensi 3. Nah, intinya adalah vektor dimensi 3 adalah vektor yang menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan mengenal tentang vektor basis, kemudian besar vektor, dan vektor satuan serta vektor posisi yang kita akan bahas untuk LKPD ya. Vektor basisnya seperti ini rumusnya, sama halnya dengan dimensi 2. Kemudian besar vektornya seperti ini, kemudian vektor satuannya seperti ini. Adik-adik di mana saja berada, pecinta matematika yang sangat saya cintai, pada akhir video ini saya akan memberikan satu motivasi buat adik-adik terus belajar walaupun dalam keadaan seperti ini ya, dalam keadaan COVID-19. Adik-adik yang diharuskan belajar dari rumah tetap semangat ya, motivasikan diri adik-adik semaksimal mungkin agar bangun pagi tidak telat untuk melakukan pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran pada hari itu. Nah, adik-adik ingat, belajar bukan nanti di sekolah, sumbernya bukan dari guru, belajarnya di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.